Memang di Indonesia ini ya, yang dianggap tokoh tafsir itu Dr. Quraish Shihab. Kalau beliau dibilang pakar tafsir, ya enggak lah. Wong itu hanya comot-comot aja. Terus tiba-tiba orang kayak antum yang enggak kuliah S1, S2, S3 tafsir seperti beliau, berani mengomentari tafsirnya. Ngaca dulu. Ada pendapat yang bermacam-macam tentang aurat perempuan itu. Memang ada di dalam Al-Quran, tetapi perintah dalam Al-Quran itu tidak semuanya wajib. Karena orang semuanya sudah pakai jilbab, ini mayoritas pakai, dianggapnya bahwa itu wajib. Benar ada yang mewajibkan, tapi ada juga yang tidak mewajibkan. Ada hadisnya. Baca, orang tidak baca. Terkait salah satu tokoh tafsir di Indonesia yang mana beranggapan jilbab itu tidak wajib, bagaimana tanggapannya, Kiai? Saya kira kalau bilang jilbab gak wajib bukan tokoh tafsir itu. Nah, memang di Indonesia ini ya, yang dianggap tokoh tafsir itu Dr. Quraish Shihab. Yang saya amati dari buku-buku beliau, Tafsir Al-Misbah itu sumbernya 3 kitab. Yang pertama Tafsir Al-Manar, tulisan Syekh Sayyid Rashid Ridha dari ceramah gurunya Muhammad Abduh. Di bagian awal, saya perhatikan kalau Rashid Ridha ini keliru, Dr. Quraish Shihab keliru juga. Mengapa? Karena taklid pada Rashid Ridha. Saya perhatikan. Itu sumber pertama. Sumber kedua, sumbernya Tafsir Al-Misbah itu Tafsir At-Tahrir wa Tanwir, karangan ulama Tunis Muhammad At-Tahir bin Ashur Al-Maliki. Itu yang kedua. Yang ketiga, rujukannya Nalmud Duror fi Tanasubil Ayati Waswar, karangan ulama abad 9 Al-Imam Burhanuddin Ibrahim bin Omar Al-Biqai. Sumbernya dari situ. Kalau beliau dibilang pakar tafsir, ya enggak lah. Wong itu hanya comot-comot aja. Saya juga cinta dengan Habib Quraish Shihab. Ya. Terus tiba-tiba orang kayak antum yang enggak kuliah S1, S2, S3 tafsir seperti beliau, berani mengomentari tafsirnya. Ngaca dulu. Yang paling lucu LC baru S1 berani komentarin profesor doktor. Pak Quraish Shihab itu S1, S2, S3-nya tafsir. Penafsiran dia yang sekarang itu hasil dia ngaji di Al-Azhar. Jika berbeda, cukup katakan, oh saya kurang cenderung kepada tafsir Pak Quraish, saya senangnya tafsir fulan, gak apa-apa. Ya dibanding yang gak ngerti sama sekali, ya pakar. Tapi kalau dianggap seperti ahli tafsir yang dulu-dulu, ya enggak. Hanya menulis. Dan kawan-kawan di Jakarta yang sama-sama alumni Al-Azhar banyak cerita pada saya. Beliau ini jadi timnya Pak Quraish Shihab waktu menyelesaikan tafsirnya. Jadi pakai tim yang menulis. Entah apakah beliau hanya menunjukkan, menyuruh-nyuruh atau bagaimana. Karena banyak katanya timnya. Banyak sekali timnya. Mungkin Ustaz Zulhendri atau siapa yang pernah di Mesir itu tahu. Saya soalnya cuma dengar-dengar. Timnya pernah ke rumah saya cerita itu. Kalau sampai mengatakan jilbab tidak wajib, ya itu kan ajaran Al-Quran itu. Menutup aurat itu kan ajaran Al-Quran. Dan memang beliau, keluarganya ya tidak berpegangan dengan syariah. Karena kalau masuk TV gak pakai kerudung, gak sesuai memang. Gak sesuai. Artinya ya anak-anaknya tidak taat pada ajaran agama. Kita baru mulai membahas apa itu jilbab, ulama sudah beda pendapat. Ada yang katakan kerudung, ada yang katakan baju lebar dan sebagainya. Ada juga ulama yang berkata yang penting itu memakai pakaian terhormat. Kalau ibu tanya bagaimana dalam keluarga saya, istri saya pakai jilbab, anak saya yang tertua pakai jilbab. Atas kesadarannya, bukan karena saya perintah.
Anak saya itu yang paling kecil itu yang di kedokteran. Itu udah mau pakai jilbab, tapi saya bilang sadar dulu. Saya beranggapan jilbab baik. Tetapi jangan paksakan orang pakai jilbab, karena ada ulama yang berpendapat bahwa jilbab tidak wajib. Ada ulama yang berkata wajib menutup aurat. Sedangkan aurat diperselisihkan oleh ulama. Apakah itu aurat? Nah, itu yang pertama, Bu. Yang kedua yang perlu kita garis bawahi bahwa ini orang pakai jilbab sejak tahun berapa tahun ini? Kira-kira 20 tahun, 30 tahun belakangan ini. Di Indonesia? Di Indonesia, ya toh. Dulu itu istrinya Buya Hamka pakai jilbab atau tidak? Tidak. Tidak. Ya kan? Aisyah pakai jilbab atau tidak? Muslimat pakai jilbab atau tidak? Tidak. Itu pertanda bahwa sebenarnya ulama beda pendapat. Nah, kita ingin orang memakai jilbab itu dengan penuh kesadaran. Ya, yang penting begini, Bu, pakaian terhormat. Dan Pak Quraisy Shihab ini lama-lama terpengaruh dengan Syiah. Akhirnya membela Syiah, menulis buku berjudul Sunnah Syiah Bergandengan Tangan. Akhirnya dibantah oleh kawan-kawan saya di Pondok Pesantren Sitogiri dengan buku berjudul Sunnah Syiah Mungkinkah Bergandengan Tangan. Mang condong pada Syiah. Dan keluarga Quraisy Shihab ini banyak condong ke Syiah. Mengapa condong ke Syiah? Ya mungkin dikasih fulus sama Syiah. Jangan menghujat, sok-sok pinter, ya. Nanti dihisap semua loh, hati-hati. Karena Syiah ini banyak uangnya. Saya setelah dialog dengan Syiah, Syiahnya kalah, saya sering ditelepon diajak ke Iran. Katanya mau dibiayai, dengar-dengar mau dikasih uang saku 4 miliar. Banyak uangnya memang mereka ini. Ya gak tahulah, tapi dari bukunya itu memang yang masalah Syiah menunjukkan kalau beliau gak ngerti masalah ini. Ngertinya hanya tafsir. Kalau soal akidah, soal fikih, beliau gak ngerti sama sekali. Sombong amat. Saya begitu, Pak. Dulu saya termasuk yang menghina Quraisy Shihab. Saya dulu menghina beliau. Ternyata kualat. Disuruh jadi host, jadi MC waktu seminar. Di situ kita kenal beliau, Masya Allah, orangnya tawadhu sekali. Sangat-sangat tawadhu, ya. Negeri ini dibangun dulu beberapa persennya oleh zuriat Rasulullah SAW. Karena kuliahnya cuma soal jurusan tafsir yang saya baca dari bukunya. Karenanya kalau fikih ya harus belajar pada ustadz-ustadz yang pernah di pondok. Kalau gak pernah mondok, sulit memang memahami ilmu fikih. Kalau jilbab itu hukumnya wajib, saudara. Dan itu ayat Al-Quran. Di dalam ayat Al-Quran kan sangat jelas kan. Dan apa namanya, yang boleh dibuka dan yang harus ditutup itu apa saja. Jilbab. Jauh sebelum revolusi Iran, jilbab seperti apa yang terjadi sekarang belum dikenal. Ya, jauh sebelum ini, kiai-kiai besar kita, Kiai Hashim Asy'ari, sampai kepada tokoh-tokoh Muhammadiyah, istri-istri mereka, anak-anak mereka tidak memakai jilbab sebagaimana orang-orang dewasa ini memakai jilbab. Jadi ada 3 kemungkinan. Mereka itu tidak pakai jilbab karena tidak tahu bahwa itu wajib. Orang kan sekarang wajib jilbab, tidak tahu bahwa itu wajib. Nah, apa kira-kira mereka itu tidak tahu bahwa itu wajib? Atau justru tahu bahwa itu salah satu alternatif? Habib juga begitu. Kecuali jawaban yang kedua, dia takut sama anaknya, takut sama istrinya. Dia mau suruh pakai jilbab, menolak. Takut. Nah, itu tidak mungkin.
Di mana-mana kita melihat sekarang ini orang pakai jilbab. Sebahagian garis bawahi sebagian sebagai mode, bukan sebagai tuntunan agama. Yang boleh dibuka itu kan hanya zinah zahirah, perhiasan luar, itu orang perempuan. Perhiasan luar ya, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Perempuan nggak boleh menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa ditampakkan. Ini ulama khilaf, yang biasa ditampakkan ini apa? Kalau Ibnu Abbas, yang biasa ditampakkan itu wajah dan telapak tangan. Berarti perempuan nggak wajib bercadar. Kalau menurut Ibnu Mas'ud, yang ditampakkan pakaian luar, wajah harus pakai cadar. Jadi seperti itu. Kalau yang seperti leher itu nggak boleh ditampakkan itu. Karena di dalam ayat wal yatribna bi khumurihinna ala juyubihin, dan pasangkan kerudung mereka pada bagian dada mereka. Kalau kerudung ini dididitkan pada bagian dada, berarti leher gak kelihatan, rambut gak kelihatan. Itu peraturannya. Jadi peraturannya jilbab di situ. Abi terus terang jauh lebih menghormati seorang wanita yang memakai kebaya, memakai kerudung, atau bahkan buka kerudungnya, tapi bersikap hormat, salat pada waktunya, akhlak dan sebagainya, daripada pakai jilbab tapi dansa-dansi, daripada ini. Kita dididik oleh abah, anak-anak perempuannya tidak ada pakai jilbab, karena ibu tidak pakai jilbab. Kenapa begitu? Karena memang ada pendapat yang bermacam-macam tentang aurat perempuan itu. Memang ada di dalam Al-Quran. Tetapi perintah dalam Al-Quran itu tidak semuanya wajib. Tidak semua wajib. Sehingga ulama beda-beda pendapat. Hadis-hadis yang berkaitan dengan itu beda-beda pendapat ulama. Sehingga banyak pendapat. Itu yang Abi kemukakan di buku. Nah, Abi ingin berkata begini, bahwa pakailah jilbab dengan kesadaran. Yang sudah pakai jangan buka. Yang belum pakai jangan berkata bahwa dia melanggar agama. Ya kan? Tapi biar dia sadar, kalau dia sadar bahwa ini memang boleh, kenapa kita harus larang? Memang Quran dan hadis tidak secara tegas berkata wajib. Jadi intinya keragaman pendapat itu yang memungkinkan pilihan yang berbeda. Memungkinkan gitu. Pilihan-pilihan itu keragaman pendapat, bacalah. Hanya orang tidak baca pendapat. Orang terpaku di sini. Padahal pendapat bermacam-macam. Karena orang semuanya sudah pakai jilbab. Ini mayoritas pakai, dianggapnya bahwa itu wajib. Benar ada yang mewajibkan, tapi ada juga yang tidak mewajibkan. Ada hadisnya. Baca, orang tidak baca. Orang tidak baca. Sehingga itu tadi, orang bodoh itu paling banyak mengingkari. Oh ini tidak benar, ini tidak benar. Tapi orang yang luas wawasannya, dia akan tahu, oh ini ada jalan, ini ada jalan, ini ada jalan. Ini sebagian orang kadang-kadang pakai jilbab, cuma ya pakai kerudung aja, lalu rambutnya depannya kelihatan. Enggak boleh itu, enggak ada mazhabnya itu. Itu mazhab-mazhab modern. Apalagi yang rambutnya dibuka, itu gak ada mazhab. Karena mengapa orang Arab itu dulu sebelum turun ayat orang Arab jahiliyah itu pakai kerudung. Kerudungnya itu ke belakang. Karena kerudungnya ke belakang, lehernya dan dada bagian atas kelihatan. Lalu akhirnya apa? Kerudung ini di dalam Al-Quran diperintahkan diletakkan ke leher dan dada bagian atas agar gak kelihatan. Itu peraturan tentang aurat. Itu di surat An-Nur. Ini masjidnya kan Masjid Raya An-Nur. Hanya perlu ya diperdalam surat An-Nur tentang kajian jilbab itu. Saya punya anak perempuan, Mimi juga tidak pakai jilbab. Jadi memang kita ini krisis menghormati perbedaan.
Jadi perbedaan yang sebenarnya bisa diterima dan masuk akal itu kadang-kadang oleh orang-orang yang keras menganggap bahwa itu kesesatan dan itu tidak benar. Bahwa ulama yang punya pandangan-pandangan yang berbeda dari mainstream itu banyak sekali, bukan hanya soal jilbab. Soal definisi muslim, mukmin itu beda sekali antara satu dengan yang lain. Tapi karena kita hanya tahu satu sehingga tidak mau melihat yang lain. Lalu yang lain itu dianggap sesat. Salah. Tapi satu hal, ya kalau bisa jilbab lebih bagus. Tidak berarti tidak lebih bagus. Ya. Dan kalau memang belum bisa jilbab, bisa pakai topi. Istri Ami Alwi kalau ke Amerika, Ami Alwi bilang jangan pakai jilbab. Pakai topi. Jadi keren juga, memenuhi persyaratan jilbab juga. Jadi malu kalau saya nggak pakai jilbab, iya pakai topi. Siapa yang mau mengkritik? Kan sama tutupnya. Nah, karena di Amerika situasinya kan beda. Jadi agama ini luas, agama ini mudah. Jangan cari masalah. Jangan cari. Tuhan tidak melihat penampakan. Tuhan melihat apa yang ada di hati kita. Kalau di hati kita kotor, suka membenci orang, bicara jelek terhadap orang, tapi pakai rapat jilbab, tentu hal itu tidak diinginkan. Yang diinginkan itu hati. Pelan-pelan nanti akan berubah sendiri. Kita dididik di Al-Azhar sangat-sangat toleran dan terbuka. Ya ada orang-orang di Indonesia tidak mau jabat tangan dengan perempuan kan. Syekh Azhar yang sekarang itu jabat tangan. Ada kasusnya dengan Mama. Di lift Anda tahu ketemu dia lihat Mama dia tanya jabat tangan atau tidak. Dia sodorkan tangannya. Mama cuma ketawa. Terus Mama cerita sama Ali. Oh, oke, bagus. Terus waktu jalan dengan Syekh Azhar di mobil, dia panggil, Ta'al, duduk di sini. Udah. Terus anak cerita sama dia. Yeah. Saya bilang, katanya tadi ente sodorkan tangan, ente tanya mau jabat tangan atau tidak. Tidak. Dia bilang, iya. Saya bilang, saya sudah tegur dia. Sebentar dia datang, jabat tangan. Dia bilang, memang saya itu selalu bertanya. Saya ingin berjabat tangan tapi ada orang yang tidak mau. Ada orang juga yang mau. Jadi saya bertanya, apa maknanya? Bahwa sebenarnya Azhar itu membolehkan orang berjabatan tangan. Ada dalilnya. Tapi kan yang kata boleh, tidak boleh nih perempuan jabat tangan dengan laki-laki bukan mahramnya dan sebagainya. Ada dalilnya. Sayyidina Umar waktu Rasul membaiat perempuan, Sayyidina Umar jabat tangan. Nabi kenapa tidak? Nabi ingin memberi contoh yang lebih baik. Ya kan? Jadi itu terlalu banyak pendapat yang beda-beda sejak dulu dan pendapat itu berkembang terus sampai sekarang.